Jarum jam baru menunjukkan pukul 5 pagi, tetapi hiruk-pikuk di rumah sederhana Pak Senja sudah dimulai. Bukan oleh suara alarm modern, melainkan oleh bunyi gemeretak khas. Bunyi itu berasal dari Situa, sebuah sepeda motor bebek berwarna biru pudar yang usianya jauh lebih tua daripada anak bungsu Pak Senja. Situa bukanlah motor yang cepat, apalagi motor yang gagah. Tetapi bagi Pak Senja, motor itu adalah kapsul waktu berjalan yang menyimpan setiap momen dalam 30 tahun hidupnya. Pak Senja, dengan jaket jeans lusuh yang setia menemani, menuangkan sedikit oli ke dalam mesin dengan kehati-hatian seorang ahli bedah. Ia tidak pernah mengeluh soal perawatan Situa yang rewel. Baginya, merawat motor itu sama seperti merawat ingatan. Setelah sekali engkol yang mantap, Situa batuk sebentar, lalu mesinnya menderu dengan irama yang khas dan menenangkan. Hari ini, seperti hari-hari lainnya, Pak Senja harus menempuh perjalanan puluhan kilometer menuju kebun sayurnya di kaki bukit. Jalanan yang akan dilaluinya adalah sebuah narasi tentang kehidupan desa dan kota, sebuah kontras yang ia nikmati setiap pagi. Istrinya, Budiah, menyiapkan bekal sederhana, dibungkus dalam kain kotak-kotak yang sudah sangat familiar. Budiah tak pernah banyak bicara soal perjalanan suaminya. Ia hanya memastikan kopinya panas dan bekunya cukup untuk seharian. Perjalanan dimulai. Kabut pagi masih menyelimuti sawah, menciptakan lapisan putih yang lembut di antara pepohonan. Udara dingin menusuk tulang, tetapi Pak Senja tak merasa terganggu. Ia justru menarik napas dalam-dalam, menikmati kesegaran yang mulai langka di kota. Situa melaju pelan, bannya menapak di jalanan berbatu di pinggiran desa, melewati rumah rama-rama kayu yang jendelanya baru saja terbuka. Pak Senja membunyikan klakson pelan sebagai sapaan pada petani yang sudah mulai bekerja di sawah. Di tikungan pertama, ia berhenti sejenak, mengamati sepasang kakek dan nenek yang berjalan bergandengan tangan menuju pasar. Pemandangan sederhana itu mengingatkannya pada janji kesetiaan, bahwa perjalanan terbaik adalah perjalanan yang dilalui bersama. Laju Situa sedikit dipercepat saat memasuki jalan utama yang beraspal mulus, di mana kendaraan-kendaraan modern mulai mendominasi. Di sini, Pak Senja dan Situa terasa seperti anomali, sebuah jeda lambat di tengah kecepatan yang serba terburu-buru. Pengendara lain seringkali menyalipnya dengan tidak sabar, tetapi Pak Senja hanya tersenyum maklum di balik helm tuanya. Ia tahu, mereka mengejar waktu, sementara ia menikmati setiap detiknya yang terlewati. Mendekati pusat kota, Situa harus menghadapi kemacetan pertama. Barisan panjang motor dan mobil yang mengular. Pak Senja mematikan mesin, membiarkan Situa beristirahat sejenak, sementara ia mengamati interaksi manusia di sekelilingnya. Seorang anak sekolah dasar kesulitan menyeberang, dan tanpa ragu, Pak Senja turun dari Situa dan membantunya. Senyum tulus anak itu, yang seperti permata di tengah asap knalpot, adalah hadiah pagi yang tak ternilai harganya. Setelah kemacetan terurai, Pak Senja kembali mengendarai Situa, kini menuju jalan pegunungan yang menanjak. Mesin Situa mengerang, berjuang keras menaklukkan tanjakan, tetapi motor itu tidak pernah menyerah. Pak Senja tahu persis kapan harus menurunkan gigi, kapan harus sedikit memberinya gas tambahan. Mereka berdua adalah satu tim yang harmonis. Perjalanan menanjak selalu menjadi simbol perjuangan hidup. Berat di awal, tetapi pemandangannya indah di puncak. Setibanya di pertengahan jalan, Pak Senja berhenti di sebuah warung kopi kecil yang sudah ia kenal puluhan tahun. Ia menyeruput kopi hitamnya perlahan, membiarkan tubuhnya hangat, siap melanjutkan sisa perjalanan yang menantang. Saat Pak Senja mencoba menyalakan Situa lagi, mesinnya tiba-tiba mogok, hanya mengeluarkan suara klik yang lemah. Ia segera tahu masalahnya. Busi sudah aus. Ini adalah masalah kecil, tetapi di tengah jalan sepi, terasa seperti bencana. Ia membuka kotak peralatannya yang selalu ia bawa, sebuah kotak usang yang berisi kun-sekon Situa dan suku cadang-cadangan. Sambil memperbaiki busi, Pak Senja mengenang saat ia pertama kali membeli Situa. Saat itu, ia baru saja menikah dengan Budiah, dan Situa adalah satu-satunya harta berharga mereka. Motor ini yang membawa Budiah ke rumah sakit saat melahirkan anak pertama mereka. Bahkan saat itu, hujan turun sangat deras. Motor ini pula yang mengantar mereka mudik ke kampung halaman, melewati jalan berlumpur tanpa penerangan. Setiap goresan di bodi Situa, setiap tempelan stiker yang pudar, adalah bab-bab dalam kisah cinta dan perjuangan mereka. Rasa lelah dan putus asa sesaat tadi lenyap, digantikan oleh rasa syukur yang mendalam atas perjalanan yang sudah ia lalui. Selesai memperbaiki busi, Situa kembali menderu dengan semangat,
seolah baru saja mendapat suntikan energi baru. Pak Senja melanjutkan perjalanan kebun. Ia merasa lebih ringan, tidak hanya di badan, tetapi juga di hati. Beberapa kilometer kemudian, Pak Senja melihat sesuatu yang tidak biasa di pinggir jalan. Seorang pemuda tampak berdiri di samping motornya yang tergeletak, wajahnya menunjukkan kepanikan. Motor pemuda itu adalah motor sport yang mengilap, kontras dengan si tua yang kusam. Pak Senja menghentikan si tua, meskipun waktu mendesaknya untuk segera sampai di kebun. "Ada masalah, nak?" tanya Pak Senja ramah, suaranya sedikit serak. Pemuda itu tampak malu, menjelaskan bahwa motornya kehabisan bensin, dan ia lupa membawa dompet. "Saya buru-buru ujian, Pak. Kalau terlambat sedikit, saya bisa tidak lulus semester ini," kata pemuda itu, hampir menangis. Pak Senja hanya mengangguk. Tanpa banyak bicara, ia mengambil jeriken cadangan kecil yang selalu ia ikat di belakang si tua. Ia tahu bahwa dalam perjalanan hidup, bensin cadangan bukan hanya untuk motornya, tetapi juga untuk membantu perjalanan orang lain. Ia menuangkan bensin itu ke tangki motor sport yang mewah itu, tanpa meminta imbalan. Pemuda itu terlihat sangat terkejut, menawarkan jaket atau jam tangannya sebagai jaminan. "Tidak usah, nak. Kecepatanmu menyelesaikan ujian, itu sudah bayaran paling mahal untuk Bapak," ujar Pak Senja sambil tersenyum. "Motor Bapak ini mengajari Bapak bahwa tidak ada perjalanan yang harus dilalui sendirian." Pemuda itu berterima kasih berkali-kali. Matanya penuh rasa hormat pada pria tua dan motor tuanya. Setelah pemuda itu pergi dengan kecepatan tinggi, Pak Senja kembali melanjutkan perjalanannya yang lambat dan tenang. Ia sampai di kebunnya, bekerja seharian di bawah terik matahari, mengumpulkan hasil panen terbaiknya. Pekerjaannya berat, tangannya kasar dan penuh lumpur, tetapi hatinya dipenuhi kedamaian. Ia menikmati bekal dari Budiah di bawah pohon rindang, memikirkan bagaimana ia bisa membantu pemuda tadi. Menjelang pukul 4 sore, saatnya Pak Senja memulai perjalanan pulang. Perjalanan yang paling ia cintai. Momen inilah yang memberinya inspirasi nama Perjalanan Senja di atas motor tua. Langit mulai berubah warna, dari biru cerah menjadi oranye keemasan, lalu perlahan ungu lembut. Si tua, dengan muatan sayuran segar di jok belakang, melaju menuruni bukit dengan santai. Suara mesinnya kini terdengar lebih bersemangat, seolah ikut menikmati keindahan alam. Sinar matahari senja menyentuh punggung Pak Senja, menciptakan siluet yang berani di jalanan. Ia melihat petani-petani pulang dengan cangkul di bahu, anak-anak bermain layangan di lapangan terbuka. Di jalanan yang sama, ia bertemu dengan pemuda yang tadi ia bantu. Kini ia berjalan pelan sambil tersenyum. Pemuda itu menghampirinya, tidak lagi panik, tetapi penuh dengan rasa terima kasih yang nyata. "Pak, saya lulus, saya bisa ikut ujian tepat waktu." "Terima kasih banyak, Pak," katanya tulus. "Alhamdulillah. Nak, ternyata bensin cadangan itu bukan hanya menyelamatkan ujian, tapi juga masa depanmu," balas Pak Senja senang. Kebersamaan kecil itu bertemu kembali di waktu senja, menjadi penutup yang indah untuk hari itu. Pak Senja melanjutkan perjalanannya, membawa hasil panen dan juga cerita baru di benaknya. Ia melewati jembatan tua yang melintasi sungai. Airnya memantulkan warna-warna langit yang spektakuler. Pak Senja memelankan laju si tua, membiarkan mata dan hatinya merekam keajaiban senja itu. Ia menyadari bahwa perjalanan hidupnya, meskipun tidak mewah, selalu penuh dengan warna. Warna-warna itu muncul dari ketulusan orang-orang yang ia temui dan kebersamaan yang ia ciptakan. Si tua adalah saksi bisu, mesin setia yang tak pernah menuntut apa-apa selain sedikit perhatian. Motor tua itu mengajarkan kesabaran, mengajarkan ketekunan, dan mengajarkan bahwa kecepatan bukanlah segalanya. Kadang-kadang, hal terbaik dalam hidup justru terjadi ketika kita melambat dan memperhatikan sekitar. Pak Senja tiba di pinggiran kota. Gemerlap lampu malam mulai menyala, menggantikan cahaya senja yang memudar. Ia melintasi jalanan yang tadi pagi dipenuhi kemacetan, kini terasa lebih lengang dan damai. Ia menjual sebagian kecil sayurannya kepada pedagang langganan, bertukar cerita singkat sebelum benar-benar pulang. Dompetnya tidak tebal, tetapi hatinya kaya, dipenuhi oleh interaksi dan kebaikan yang ia terima dan berikan. Malam hampir tiba ketika si tua kembali memasuki gang kecil menuju rumah Pak Senja. Budiah sudah menunggu di teras. Aroma masakan sederhana tercium menyambut kepulangannya. Pak Senja mematikan mesin si tua. Suasana hening sesaat setelah deru mesin berhenti. Ia menyentuh stang si tua,
Merasakan dinginnya logam tua itu, sebuah sentuhan yang penuh makna. "Terima kasih kawan," bisiknya pelan, seperti berbicara kepada seorang sahabat lama. Ia tahu, si tua akan selalu ada di sana, siap untuk perjalanan esok hari. Perjalanan yang tak pernah sama. Perjalanan hidup Pak Senja dan si tua adalah pengingat bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada tujuan akhir, tetapi pada setiap langkah yang dilalui. Ia memasuki rumah, disambut pelukan hangat Budia. Kebersamaan yang menjadi puncak dari seluruh perjalanan hari itu. Senja di atas motor tua bukan hanya tentang matahari terbenam, melainkan tentang ketulusan dan harapan yang terus menyala di hati. Kisah Pak Senja adalah kisah kita semua. Perjuangan yang sederhana, diwarnai oleh kebaikan, dan didukung oleh kesetiaan. Kita semua punya si tua masing-masing. Sesuatu atau seseorang yang menemani perjalanan panjang ini. Hargai setiap goresan di bodi si tua Anda, karena itulah peta menuju makna hidup yang sejati. Kecepatan boleh berubah, medan boleh berganti, tetapi semangat untuk berbagi dan berjalan bersama harus tetap ada. Perjalanan hidup ini adalah anugerah, dan kebersamaan adalah bahan bakar terbaiknya. Di balik kemudi si tua, Pak Senja menemukan arti dari sebuah slice of life yang penuh inspirasi. Inilah akhir dari kisah Senja di atas motor tua. Sebuah perjalanan yang tak akan pernah selesai, selama ada kebersamaan. Jika kisah perjalanan hidup dan ketulusan Pak Senja dan si tua ini menyentuh hati Anda, silakan komen di bawah tentang apa si tua Anda dalam hidup ini. Beri like jika Anda menyukai cerita sederhana, namun penuh makna ini. Share pesan tentang kebersamaan ini kepada orang-orang terdekat Anda. Dan jangan lupa subscribe channel Narasi Sastra agar Anda selalu ditemani oleh kisah-kisah inspiratif lainnya. Terima kasih.